Marsha bukan hanya siswa yang pandai menggunakan sihir, melainkan dia juga memiliki intuisi yang hebat. Di situ Rimuru mulai berkata, "Aku Satoru, aku akan melatih kalian semua dalam rangka meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Aku berharap kalian bisa membuktikan tekad kalian yang kemarin bukanlah sebuah kebohongan. Jadi mulai dari sekarang, latihan akan kita mulai." Di situ Georgie pun bertanya, maksudku Sensei, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat mendengar hal itu, dengan spontan Rimuru menjawab, "Untuk saat ini, aku ingin kalian berlari." Dalam sekejap, para siswa menatap heran dan menelan ludah. Bagi Rimuru, lari adalah salah satu aspek penting untuk melatih dasar-dasar kekuatan tubuh seseorang. Ya, kalian tahu sendiri, awal sebuah kekuatan bencana adalah dengan berlari atau jogging. Itulah yang dipelajari Rimuru dari botak beracun Saitama di anime sebelah. Kini para murid pun mulai berlari didampingi beberapa guru. Sementara itu, untuk siswa yang emang lemah-lemah banget gak guna, Rimuru memerintahkan mereka belajar memasak saja. Ya kali Rimuru masak sendirian terus, kan gak mungkin pak, apalagi siswanya banyak. Bayangin aja, lu disuruh masak Indomie tiap hari dengan porsi banyak, pasti autokram tuh tangan. Setelah Rimuru mengajari para siswa memasak, Rimuru pergi ke tenda di tempat para guru berkumpul. Yari. Di dalam tenda, William memegang kartu-kartu ajaib, lalu dia menjelaskan kepada para guru yang lain. Saat William melihat kedatangan Rimuru, William kaget dan dia pun menyambut Rimuru. Tapi Rimuru merasa jengkel karena di situ William tidak menyapa Rimuru dengan sebutan Satoru, melainkan Rimuru. Rimuru menginstruksikan William agar berhati-hati dalam menyebut panggilan itu, terutama di depan siswa. Rimuru nggak mau penyamarannya terbongkar gitu aja pak, hanya karena kecerobohan William. Rimuru sengaja membuat malu William di depan semua guru, agar William mengingat-ingat kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Di satu sisi, hal ini juga pelajaran untuk guru yang lain, agar tidak melakukan kesalahan seperti yang William lakukan. Di situ tiba-tiba salah satu guru bernama Heinrich mengangkat tangannya, dan dia ingin berbicara. Rimuru yang melihat hal itu menganggukkan kepalanya, dan mempersilahkan Heinrich mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Di situ Heinrich merasa heran, kenapa teknologi kartu-kartu ini bisa-bisanya Rimuru ngasih tahu kepada para guru begitu mudahnya, tanpa ada rasa ketakutan sedikit pun. Saat mendengar hal itu, Rimuru menegaskan bahwa nggak ada yang perlu dimasalahkan, karena jika ada seseorang guru di antara mereka yang berkhianat, maka Rimuru akan melenyapkannya dalam sekejap. Kini Rimuru dan para guru yang lain melanjutkan diskusi dengan bantuan Ciel Sensei menggunakan kemampuan kalkulasi ultra, sehingga semua orang bisa melakukan transmisi dan akselerasi pikiran. Semua orang yang ada di situ melakukan pertemuan virtual pemikiran ultra fast. Sayangnya para guru hanya bisa bertahan melakukan metode ini selama 1 jam saja. 1 jam di dunia nyata sama saja hampir 13 hari di lingkungan atau pertemuan virtual ini. Jika para guru melebihi 1 jam melakukan ini, bisa-bisa otak mereka meledak duar. Gimana sih bang maksudnya? Nggak paham gua. Jadi tubuh mereka masuk dunia virtual juga kah? Gini pak, cara kerjanya kayak lu masuk Genjutsu Itachi. Jadi tubuh lu itu tetap di situ, cuma jiwa lu ada di dunia lain. Dengan kata lain, meskipun ada orang yang masuk tenda, nggak bakal tahu apa yang mereka pelajari di dunia virtual ini. Dan lebih enaknya lagi, dunia virtual bisa menghemat waktu, karena di dunia virtual lebih lambat daripada dunia nyata. Di dunia itu mereka mencoba anagram sihir yang baru mereka kenal. Mereka semua takjub dengan kemudahan menggunakan sihir. Bagi mereka, ini bagaikan nge-cheat saja pak. Namun menurut William, tidak mungkin para siswa bisa menguasai anagram sihir ini dalam waktu singkat. Tidak peduli sejenis apapun siswa tersebut. Untuk menenangkan para guru, dengan mudahnya Rimuru berbohong jika Rimuru sudah menyiapkan kartu yang lebih sederhana agar memudahkan para siswa belajar anagram sihir ini. Karena Rimuru sudah mengatakan demikian, maka dari itu setelah selesai pertemuan virtual ini, Rimuru akan menyiapkan kartu-kartu yang lebih sederhana untuk siswa, sekaligus orang-orang normal yang bakatnya biasa-biasa aja dalam dunia sihir. Rimuru juga memiliki ide menciptakan sebuah kartu yang sesuai dengan bakat yang dimiliki para siswa. Rimuru berharap dengan hal ini
maka ada kemungkinan siswa bisa dengan mudah melakukan 1 atau 2 mantra yang dapat mereka kuasai tanpa merapalkan ajian balonku ada 5. Di situ Rimuru juga menjelaskan kepada para guru jika Rimuru akan meresmikan penggunaan kartu ini. Sontak saja seseorang guru bernama Bloom kaget. Dia bertanya, "Cutu mati Rimuru-san, apa maksud Anda meresmikan kartu ini? Apakah Anda bermaksud mengungkapkan kartu-kartu ini kepada masyarakat umum?" Dengan santai Rimuru menjawab, "Kau benar Bloom, aku akan mempublikasikan, tapi tidak dalam waktu dekat ini." Alasannya ya karena bagi Rimuru kartu ini agak sedikit ribet. Jadi Rimuru pengen mengevaluasi lagi agar kartu-kartu itu bisa lebih mudah digunakan, terutama pada orang normal. Entah kenapa tiba-tiba Rimuru sudah membayangkan betapa banyak cuan yang dia dapatkan jika kartu ini sudah dipublikasikan. Di situ Bloom tiba-tiba berkeringat, lalu dia bertanya kepada Rimuru, "Cutu mati Rimuru-san, bagaimana jika informasi ini bocor duluan?" Dengan tersenyum Rimuru menjawab, "Bawahanku tidak akan mengampuni orang-orang yang ceroboh, terutama dalam hal informasi. Jika kalian masih ragu, coba tanya saja kepada William biar kalian yakin bahwa perkataanku bukanlah omong kosong belaka." Di tengah diskusi itu, William menjelaskan jika bawahan Demon Lord Rimuru sangat-sangat tegas kepada orang yang berkhianat tanpa memberi belas kasihan. Di satu sisi, Puri juga bertanya kepada Rimuru, "Ano Rimuru-san, bagaimana cara Anda mengatasi aliansi kebebasan manusia?" Di sini Puri nggak yakin jika para siswa bisa mengalahkan Magnus. Rimuru menjawab, "Tenang saja Puri, aku memiliki rencana. Yang lebih penting adalah identitasku tidak boleh terbongkar. Karena jika identitasku terbongkar, maka semua guru di sini akan mendapatkan masalah yang lebih besar daripada menghadapi aliansi abal-abal itu." Sontak saja William terkejut. "Apa maksud Anda Rimuru-sama?" ucap William. Rimuru pun menjelaskan jika dirinya melakukan penyamaran secara rahasia, dan Rimuru mencoba agar para bawahannya tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan sampai-sampai Rimuru melakukan berbagai cara manipulasi agar tindakan melarikan dirinya ini berhasil tanpa diikuti siapapun termasuk bawahannya. Dari jawaban singkat Rimuru itu, sontak saja semua guru berkata, "Nani?" Tanpa dijelaskan Rimuru lebih dalam, mereka sudah mengetahui bahwa secara tidak langsung mereka terlibat dari rencana pelarian diri Rimuru. Setelah melihat respon para guru yang histeris, Rimuru pun melanjutkan ucapannya, "Kupikir salah satu bawahanku yang paling berbahaya telah menggunakan otaknya untuk menginterogasi setiap sekolah. Jadi hanya masalah waktu, orang-orang dari aliansi kintil ini bisa dihabisi. Tapi alangkah lebih baiknya jika para siswa mengalahkan mereka terlebih dahulu." Tiba-tiba, Puri langsung bisa menebak jika yang dimaksud Rimuru adalah Diablo. Saat mendengar hal itu, Rimuru juga agak sedikit kaget, Pak. Di satu sisi, para guru yang lain merasa lega karena dengan ini mereka tidak akan dihabisi Diablo. Bahkan ada beberapa guru yang tertawa mengerikan, yang dimana mereka membayangkan aliansi pembebasan manusia akan dimusnahkan dan disiksa oleh Diablo dengan cara yang sadis. Melihat para guru yang merasa aman dari ancaman Diablo, Rimuru pun memberikan nasihat bahwa jika para guru bisa saja menjadi target Diablo jika sampai identitas Rimuru terungkap. Saat mendengar hal itu, seketika semua guru terdiam 1000 bahasa. Dan dengan ini, pertemuan virtual berakhir. Di lain cerita, seorang instruktur bertipe tempur bernama Brown yang lagi mendampingi para siswa berlari. Di situ, dengan semangat dia berteriak, "Lari, lari, teruslah berlari anak-anak. Bahkan dalam mimpimu, jangan pernah kalian berhenti berlari. Kalian tidak akan bisa menang dengan Magnus jika kalian saja tidak sanggup berlari lagi." Saat melihat hal itu, Peter Sensei merasa heran. Dia pun bertanya, "Brown Sensei, Anda tidak perlu sekencang itu berlari." Namun bukannya senang, Brown malah emosi saat mendengar nasihat Peter Sensei. Brown menjawab, "Diam kau Peter. Jika kau tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ini, kita tidak akan mendapatkan hadiah dari Rimuru. Satoru Sensei." Saat mendengar penjelasan dari Brown, Peter Sensei tiba-tiba berubah pikiran. Dia juga ikut-ikutan termotivasi. "Kau benar Brown Sensei. Sepertinya akulah yang salah. Rimu, maksudku Satoru Sensei sedang menonton. Kita tidak diizinkan bersikap lunak. Kalian anak-anak, bersemangatlah." Di satu sisi, Brown ikutan menjawab dengan semangat, "Itu benar Peter Sensei. Anak-anak, kalian semua larilah, seolah-olah hidupmu bergantung padanya." Kedua orang gila itu seketika berlari sekencang kilat. Mereka tidak memperdulikan tugasnya mengawasi siswa. Malahan mereka adu lomba lari. Emang rata-rata geser dua orang ini, Pak. Sedangkan para siswa dengan raut wajah yang putus asa, mereka mencoba sekuat tenaganya untuk terus berlari tanpa henti.
Singkat cerita, malam pun tiba. Para siswa yang latihan berlari mulai kembali ke tenda. Semua siswa begitu kelelahan, bahkan sampai ada yang gak mampu untuk berdiri lagi. Rimuru pun memberikan ramuan pemulihan kepada semua siswa. Dan dalam sekejap, semua siswa seketika pulih, setidaknya untuk berdiri dan berjalan. Mereka tidak kesusahan lagi, Pak. Saat mereka pulih dari kelelahan setelah minum ramuan pemulihan, mereka baru menyadari jika mereka juga kelaparan. Dan kali ini yang menyiapkan masakan makan malam bukan Rimuru lagi, melainkan para siswa itu sendiri. Singkat cerita, para siswa sudah selesai makan malam. Di situ tiba-tiba Julius menghampiri Rimuru. Julius ingin menanyakan sesuatu. Julius berkata, Satoru Sensei, hari ini kami tidak benar-benar melakukan hal lain selain berlari. Tapi, apakah kami benar-benar dapat mengalahkan mereka dengan latihan seperti ini? Rimuru pun menjawab, kau bodoh sekali Julius. Apakah kau pikir hanya dengan berlari kau bisa menjadi kuat, Jika kau berpikir bisa menang hanya dengan latihan seperti ini, kau benar-benar idiot Julius. Saat mendengar hal itu, sontak saja Julius kaget. Nani? Seketika, Julius merasa depresi. Ya gimana Pak? Si Julius ini berpikir, jika Rimuru menyuruhnya berlari hampir seharian, akan membuatnya kuat dengan cara instan, seperti si botak beracun Saitama. Namun setelah mendengar penjelasan dari Rimuru barusan, Julius menyimpulkan bahwa semua usahanya berlari itu adalah hal yang sia-sia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kindle. Pamit, bye-bye.